Halo semuanya. Selamat datang kembali ke saluran kami. Apa yang akan saya katakan di sini mungkin sudah Anda dengar baru-baru ini. Namun, tujuan video ini akan diungkapkan hanya di akhir video. Baru-baru ini, situs web resmi Dragon Ball mengumumkan beberapa berita mengejutkan sebagai berikut. Hari ini adalah hari yang mengerikan, dan saya tidak ingin memberikan berita buruk. Ini bukan lelucon. Penulis legendaris yang telah mempengaruhi dunia, Akira Toriyama meninggal dunia pada tanggal 1 Maret, dan hari ini menandai 7 hari sejak itu, 8 Maret, keluarga penulis telah mengizinkan kami untuk mengumumkan. Dear friends and colleagues, dengan kesedihan yang mendalam, kami melaporkan bahwa pengarang manga Akira Toriyama meninggal dunia pada tanggal 1 Maret karena perdarahan subarachnoid akut. Beliau meninggal pada usia 68 tahun. Dengan sangat menyesal kami menyadari bahwa dia masih memiliki beberapa pekerjaan yang sedang berlangsung dengan antusiasme besar. Ada juga banyak hal lain yang harus ditaklukkan. Namun, dia telah meninggalkan banyak karya seni yang hebat bagi dunia ini. Berkat dukungan begitu banyak orang di seluruh dunia, dia telah dapat melanjutkan karyanya selama lebih dari 45 tahun. Kami berharap bahwa dunia-dunia unik yang diciptakan oleh Akira Toriyama akan terus dicintai oleh semua orang untuk waktu yang lama. Kami mengumumkan berita sedih ini dengan rasa terima kasih atas apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun terakhir. Upacara pemakaman akan diadakan bersama keluarga dan kerabat dekat, mengikuti keinginannya untuk ruang yang damai. Kami menghargai pengertian Anda. Kami tidak menerima bunga, ucapan bela sungkawa, kunjungan, atau tawaran. Kami juga meminta agar tidak ada wawancara dilakukan dengan keluarganya. Kami sangat menghargai pengertian dan dukungan Anda seperti biasanya. 8 Maret 2024. Bird Studio. Tidak lama setelah menerima informasi ini, banyak dari para penerus Akira juga menulis status update menyatakan kesedihan mereka atas berita kepergian pendahulu mereka. Saya ingin menceritakan isi dari pidato penghormatan tersebut sebagai berikut. Pertama adalah penulis manga One Piece, Eiichiro Oda, terlalu cepat. Sebuah lubang besar ditinggalkan. Berpikir bahwa saya tidak akan bisa melihat Anda lagi membuat saya sangat sedih. Sejak saya masih kecil, saya sangat mengagumi Anda. Saya juga ingat hari pertama Anda memanggil nama saya. Saya ingat hari Anda menyebut saya seorang teman. Saya begitu bahagia pulang dengan Kishimoto. Saya juga ingat percakapan terakhir kita. Anda membawa masuk era di mana orang mengira membaca buku komik bodoh, untuk menjadi zaman di mana semua orang, muda dan tua, mencintai membaca manga. Anda menunjukkan bahwa manga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Mimpi itu, Anda yang menunjukkannya kepada saya, dan saya mengikuti pahlawan saya maju seperti seorang anak kecil. Inspirasi yang dibawa Dragon Ball mungkin muncul di masa kecil tidak hanya bagi seniman buku komik, tetapi juga bagi pembuat konten di semua bidang. Keberadaannya seperti pohon tinggi yang menaungi. Bagi seniman buku komik generasi kami, mereka yang berdiri di atas panggung yang sama, semakin dekat saya dengan karya-karya Toriyama, semakin saya menyadari keberadaan mereka yang luar biasa. Namun, saya sangat senang bertemu dengan pria bersemangat itu karena kami mencintai Sensei Toriyama hingga ke jantung. Kami mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih atas dunia kreatif yang kaya dan indah yang ditinggalkan oleh Sensei Toriyama, dan berdoa untuk ketenangannya dari lubuk hati kami. Saya harap surga akan menjadi dunia yang nyaman seperti yang Anda bayangkan. Selanjutnya, penulis seri Naruto juga menyatakan kesedihan dan terima kasih yang mendalam atas kepergian Akira. Masashi Kishimoto menulis, "Saya benar-benar tidak tahu harus menulis apa dalam situasi yang begitu mendadak ini, tetapi saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui tentang Toriyama Sensei menurut pemikiran saya sendiri.
Mulai dari sekolah dasar dengan Dr. Slump hingga tahun-tahun berikutnya dengan Dragon Ball, komik-komiknya selalu bersama saya, menjadi bagian dari hidup saya. Manga Dragon Ball yang dirilis setiap minggu membantu saya melupakan kesulitan yang saya alami. Itu merupakan penyelamatan bagi seorang anak desa seperti saya karena Dragon Ball begitu menarik. Di masa SMA saya, ketika tiba-tiba Dragon Ball, sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidup saya begitu lama, berakhir, saya merasa kehilangan yang sangat besar dan tidak tahu lagi apa yang harus diharapkan. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah kesempatan untuk benar-benar memahami kebesaran Sensei yang menciptakan dunia Dragon Ball. Saya ingin menciptakan karya-karya seperti dia. Saya ingin menjadi seperti dia, mengejar seni manga. Saya secara bertahap mengatasi perasaan kehilangan itu karena membuat komik sangat menarik. Sensei selalu menjadi bintang penunjuk jalan bagi saya. Saya mengaguminya. Meskipun dia mungkin tampak mengganggu bagi saya tetap bersyukur. Dia benar-benar menjadi penyelamat manga bagi saya. Saat pertama kali bertemu dengannya, saya terlalu gugup untuk berbicara. Tetapi setelah bertemu beberapa kali di juri penghargaan Tezuka, saya mulai terbiasa berbicara dengannya. Sebagai anak-anak yang mencintai Dragon Ball, Oda-san, penulis One Piece, dan saya berbicara dengan antusias tentang betapa menyenangkannya Dragon Ball. Saya tidak akan pernah melupakan senyuman malu-malu yang Sensei berikan kepada kami. Saya baru saja mendengar kabar tentang kematiannya. Saya terkejut dengan perasaan kehilangan. Itu bahkan lebih besar daripada ketika Dragon Ball berakhir. Saya masih belum tahu bagaimana cara mengatasi kekosongan ini di hati saya. Sekarang, saya bahkan tidak bisa membaca Dragon Ball, manga kesayangan saya. Saya merasa tidak bisa menulis pesan ini kepadanya dengan benar. Orang-orang di seluruh dunia masih menunggu karya-karyanya. Jika ada satu keinginan dari Dragon Ball yang bisa menjadi kenyataan, saya minta maaf, itu mungkin egois, tapi saya sedih, Sensei. Terima kasih, Akira Toriyama Sensei, atas banyak karya menarik selama 45 tahun terakhir, dan terima kasih banyak kepada semua orang atas kerja kerasnya. Keluarga Anda akan sangat sedih, tapi tolong jaga kesehatan Anda. Saya berdoa untuk sisa dari Akira Toriyama Sensei. Penulis Slam Dunk, Takehiko Inoue, juga menyatakan emosinya tentang meninggalnya Akira Toriyama sebagai berikut, "Saya tidak bisa menerima ini. Terima kasih, Toriyama Sensei." Selanjutnya adalah Yusuke Murata, penulis manga One Punch Man, yang juga menyatakan, "Ada begitu banyak hal yang saya terima dari Toriyama Sensei. Hal-hal yang hanya dia yang bisa berikan. Saya berdoa agar dia dapat beristirahat dengan damai, tetapi anehnya, saya tidak bisa merasa seperti dia telah meninggal. Mungkin karena bagiku, dia hampir seperti bintang di langit bahkan sebelum dia meninggal." Hiro Mashima, pencipta Fairy Tail, bereaksi terhadap berita meninggalnya Akira Toriyama dengan kata-kata, "Tanpa Toriyama Sensei, saya mungkin tidak akan menjadi seorang artis manga. Saya sangat sedih." Tatsuya Endo, penulis Spy X Family, juga mengungkapkan, "Tanpa Toriyama Sensei, saya mungkin tidak akan memiliki tujuan untuk menjadi seorang artis manga. Bahkan sekarang, saat memikirkan posisi para pembaca, saya masih melihat diri saya sebagai seorang anak, dengan penuh semangat menantikan Dragon Ball setiap minggunya. Terima kasih banyak atas semua karyamu yang luar biasa. Kami dengan tulus mendoakan agar jiwa Toriyama Sensei beristirahat dengan tenang." Yuki Tabata juga merasa bersyukur. Penulis Black Clover menulis, "Dragon Ball adalah awal kehidupan saya dalam dunia manga dan akan selamanya menjadi manga nomor 1 bagi saya." Yusuke Nomura, pencipta Blue Lock, menyatakan penyesalannya, mengatakan, "Toriyama Sensei, apakah benar bahwa Anda telah pergi? Anda masih terlalu muda. Kami mendoakan untuk jiwamu." Melihat ke belakang sekarang,
kegembiraan yang saya rasakan ketika teman-teman saya memuji saya karena meniru Dragon Ball di sekolah dasar, setelah membaca buku-buku lama yang saya miliki di rumah nenek, mungkin membawa saya ke tempat saya berada saat ini sebagai seorang artis manga. Yasuhisa Hara, pengarang Manga Kingdom, mengatakan, Dragon Ball adalah manga favorit saya. Saya dengan tulus berdoa agar jiwa Emer Toriyama dapat beristirahat dengan tenang. Dan itulah kata-kata duka, rasa terima kasih atas pencapaian, dan harapan agar sang pengarang legendaris manga Dragon Ball dapat beristirahat dengan tenang. Namun, tidak hanya itu, tetapi juga rekan-rekan yang telah dan sedang berkolaborasi dengan Bapak Akira juga terkejut dan sedih atas kepergiannya seperti berikut ini. Secara khusus, aktor Ryo Horikawa, suara Vegeta, bereaksi atas kepergian Toriyama dengan mengatakan, itu adalah petir yang tiba-tiba, dan bahkan sekarang saya masih merasa skeptis. Kisah baru saja memulai perjalanan baru. Kisah seharusnya menjadi lebih menarik dan memikat. Ini terlalu tiba-tiba. Itu sungguh disayangkan. Terima kasih banyak atas penciptaan karya yang luar biasa ini. Beristirahatlah dengan tenang. Pada saat yang sama, pengisi suara untuk Piccolo, Toshio Furukawa, menulis, Meneer memberitahu saya tentang meninggalnya Akira Toriyama dan mengatakan, Mako-san sudah diberitahu. Sekarang saya ingin memberitahu Toshio-san tentang kepergiannya. Hal pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana perasaan Mako-san mungkin. Dragon Ball adalah karya hidupnya, dan Goku adalah alter egonya. Goku berarti lebih banyak baginya daripada Piccolo bagi saya. Terakhir kali kami bertemu adalah di premier Dragon Ball Super Superhero, tepat sebelum rilisnya. Saya mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarganya dan dia. Oh, dan ini catatan untuk kalian semua, nama Mako-san merujuk kepada Masako Nozawa. Itulah cara Furukawa merujuk padanya, seorang rekan kerjanya, yang juga dengan antusias mengisi suara untuk karakter-karakter Dragon Ball seperti Goku, Goten, Gohan, Bardock, Black Goku, Delel. Demikian juga, sejalan dengan pemikiran pengisi suara Piccolo ketika dia menulis status mengatakan, saya tidak bisa mengungkapkan emosi saya sekarang. Tampaknya dia sangat sedih, sampai-sampai dia tidak bisa mengartikulasikan perasaannya. Selain orang-orang terdekatnya, dia mungkin yang paling terpengaruh oleh berita ini. Bersama dengan Toyotaro, seniman yang mengambil alih menggambar manga Dragon Ball Super dari Akira, ketika dia mengungkapkan rasa sakit yang memilukan dengan sebuah kalimat, saya menggambar manga karena ingin dipuji oleh Toriyama Sensei. Itu saja baginya. Dan sekarang, apa yang dia pikirkan sebagai segalanya sudah tiada. Rasanya seperti akhir Dragon Ball Gigaton. Naga telah membawa Akira ke surga atau dunia yang menakjubkan, cocok untuk seorang penulis legendaris. Dan di sini, bagi mereka yang mungkin tidak tahu, serial Dragon Ball Super akan terus berlanjut oleh para asisten Akira. Di antaranya adalah Toyotaro. Dia telah siap untuk ini. Saya percaya bahwa dia dan mereka yang mewarisi semangat Akira masih akan mendedikasikan diri mereka sepenuh hati dan menjaga Dragon Ball tetap hidup selamanya di hati para penggemar. Saya berharap bahwa semua penggemar Dragon Ball dapat sedikit meredakan kesedihan ini dan bangga dengan prestasi berharga yang Akira tinggalkan untuk umat manusia. Pengaruh Akira sangat signifikan. Itu begitu besar sehingga bukan hanya selebriti lain yang harus mengekspresikan emosinya setelah mendengar berita sedih itu. Ketika Jackie Chan meneteskan air mata atas kepergian Toriyama di Weibo, disertai dengan kata-kata tulus dari lubuk hatinya seperti ini, Akira Toriyama Sensei. Terima kasih telah menciptakan begitu banyak karya klasik. Mereka akan abadi di dunia ini. Selamat tinggal. Bahkan Stephen Chow memposting gambar khusus yang diberikan oleh Akira dan disertai dengan pesan, R.I.P. Akira Toriyama, penulis Dragon Ball, era kita dan keluarga Chow.
Mengenai gambar yang Toriyama gambar untuk Stephen Chow pada tahun 2013, Stephen Chow merilis film Journey to the West, Conquering the Demons sebagai sutradara. Meskipun sudah dirilis pada tahun 2013, baru pada 21 November 2014 film ini resmi ditayangkan di Jepang. Untuk merayakan rilis Journey to the West, Conquering the Demons, kali ini sang pengarang manga Dragon Ball, seniman Akira Toriyama, menggambar lukisan Sun Wukong untuk Stephen Chow. Gambar ini kemudian digunakan sebagai poster untuk film tersebut. Selain itu, kita melihat bahwa pengarang Akira Toriyama memiliki pengaruh global sampai pada tingkat menteri luar negeri dari negara-negara seperti Tiongkok, Prancis, Presiden Prancis, Meksiko, Peru, Presiden Brasil, dan banyak figur dunia lainnya telah menyatakan bela sungkawa atas kepergian seorang seniman manga Jepang. Seperti yang sudah Anda lihat, semua konten di atas adalah narasi saya. Anda mungkin sudah tahu, tetapi tujuan dari video ini adalah untuk mengirimkan beberapa kata kepada Tuan Akira di surga. Waktu Wibu berterima kasih atas segalanya yang Anda lakukan untuk dunia. Terima kasih telah membantu masa kecil semua orang menjadi lebih berwarna dan berkesan. Beristirahatlah dengan tenang, Pak. Seorang penulis besar memang. Jika Anda penggemar Dragon Ball, jangan ragu untuk meninggalkan kata-kata terima kasih kepada Tuan Akira di surga. Konten video hari ini juga telah selesai. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video berikutnya.